Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat semua. Apa kabar? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya di Cak Mainstream. Kali ini saya akan sedikit menyampaikan mengenai bodo kupat atau lebaran ketupat. Berbicara mengenai bodo kupat atau lebaran ketupat, ketika kita mencari dalilnya dalam Al-Quran atau Al-Hadis, maka sungguh tidak akan kita temui. Mengapa? Karena memang bodo kupat atau lebaran ketupat bukan murni ajaran dari agama Islam, melainkan budaya yang dibawa oleh salah satu ulama yang ada di Jawa. Sehingga timbul pertanyaan, berarti lebaran ketupat adalah bid'ah? Jawaban singkatnya iya, betul. Lebaran ketupat atau bodo kupat emang bid'ah. Karena apa? Dalam sejarah mengatakan bahwa bodo kupat atau lebaran ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Bukan dari Rasulullah, melainkan dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Bodo kupat ini dilakukan seminggu setelah perayaan Idul Fitri atau setelah kita melaksanakan puasa Syawal selama 6 hari. Atau kalau dalam bahasa Jawa disebut Syawalan. Ketika kita setelah melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal, ditutup hari ketujuhnya dengan melaksanakan perayaan bodo kupat atau lebaran ketupat. Meskipun bodo kupat ini adalah bid'ah, tapi bukan berarti Kanjeng Sunan Kalijogo asal-asalan. Bukan asal-asalan mengadakan perayaan bodo kupat ini. Menurut saya sebagai orang yang lahir di Jawa, ketika seseorang berhasil melakukan sesuatu hal yang berat, itu pasti, hampir dipastikan itu setelah berhasil akan ditutup dengan yang namanya tasyakuran atau perayaan. Tidak terkecuali dalam puasa. Puasa itu menurut saya pribadi adalah ibadah yang sangat luar biasa. Ibadah yang tergolong berat. Mengapa berat? Karena kita harus menahan lapar. Karena kita harus menahan dahaga. Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Sedangkan kebiasaan kita, pagi kita sarapan, siang kita ngemil, habis duhur kita makan, sore kita makan sore, malam kita makan malam. Dan ketika puasa semua itu tidak diperbolehkan. Kita dituntut untuk menjaga agar tidak ada sesuap nasi pun yang masuk ke dalam mulut kita. Sehingga ketika kita berhasil melakukan sesuatu hal yang berat itu, kita melakukan perayaan. Seperti contoh ketika kita berhasil mengikuti ujian nasional dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Itu kalau ada di Jawa itu akan ditutup dengan tasyakur bin nikmah. Pun demikian puasa ini. Ketika kita berhasil melakukan puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan, maka ketika bulan 1 Syawal itu kita merayakan Idul Fitri. Dan hampir semua orang di Nusantara, khususnya di Jawa, itu menggunakan pakaian yang bagus. Menggunakan pakaian yang baru. Itu adalah bentuk kegembiraan, bentuk rasa syukur karena berhasil melewati suatu hal yang berat itu. Jadi kesimpulannya, bodo kupat atau lebaran ketupat adalah ekspresi kegembiraan setelah seseorang berhasil melalui ibadah yang berat. Tidak terkecuali puasa, baik puasa Ramadan maupun puasa Syawal selama 6 hari. Pertanyaan lagi, mengapa yang dipakai ketupat? Kenapa bukan nasi? Kenapa bukan makanan khas lainnya? Yang lebih gampang atau yang lebih mudah kita temui. Kenapa harus menggunakan ketupat? Jawabannya, pemilihan ketupat ini tentu bukan hal sekonyong-konyong. Bukan hal yang semudah membalikan telapak tangan. Akan tetapi ada beberapa filosofi mengapa ketupat yang digunakan dalam perayaan setelah kita melaksanakan puasa Syawal atau bodo kupat ini. Kata ketupat dalam bahasa Jawa itu dikenal dengan istilah kupat.
yang merupakan singkatan dari ngaku lepat atau merasa bersalah. Atau dalam bahasa agamanya sering disebut dengan istilah tawadhu. Jadi ketika kita sudah melakukan puasa Ramadan ditambah mengeluarkan zakat fitrah ditambah puasa 6 hari di bulan Syawal, kita tidak boleh merasa sombong. Kita tidak boleh membanggakan diri bahwa diri kita ini sudah bersih, sudah berhasil melakukan hal-hal yang tersebut. Tetapi kita harus tetap merasa bersalah. Kita harus tetap mengakui bahwa kita itu manusia biasa. Al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kita harus ingat itu. Kemudian ada hal yang menarik selanjutnya, yaitu ketupat ini biasa disajikan dengan kuah santan. Mengapa kuah santan? Kenapa bukan sayur sop atau yang lainnya? Kenapa sayur santan? Santan dalam bahasa Jawa itu disebut dengan santen. Dan di sini juga mengandung arti yang sangat luar biasa, yaitu nek gadah salah kula nyuwun ngapunten. Santen nek gadah salah kula nyuwun ngapunten, atau dalam bahasa Indonesianya bila ada salah mohon maaf. Ya. Jadi orang yang meminta maaf itu adalah orang yang luar biasa. Tetapi orang yang memaafkan itu jauh lebih utama. Jadi seperti itu. Jadi simbol-simbol di atas itu merupakan salah satu bentuk bahwa kita ini tidak boleh menyombongkan diri. Kita ini tidak boleh merasa diri kita ini paling baik, diri kita ini paling suci, diri kita ini paling bersih. Meskipun kita sudah berhasil melakukan puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Kita berhasil mengeluarkan zakat fitrah. Kita berhasil melakukan takbir di malam Idul Fitri 1 malam suntuk. Kita sudah berhasil melakukan puasa Syawal selama 6 hari. Tapi kita tidak boleh merasa sombong. Kita harus tetap ingat dengan yang tadi telah disebutkan, al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Kita harus ingat itu karena kita ini manusia biasa, tempatnya salah dan lupa. Kemudian ada hal yang menarik lagi dari ketupat. Ketupat ini dibungkus dengan menggunakan daun kelapa yang masih muda. Atau kalau dalam bahasa Jawa itu disebut janur. Janur ini juga ada yang bilang merupakan serapan dari bahasa Arab, yaitu dari 2 kata ja'a dan nurun. Ja'a artinya telah datang dan nurun artinya cahaya. Jadi maksudnya seperti ini. Setelah kita melakukan suatu amal kebaikan, suatu amal ibadah, maka kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan pahala, kita akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala itu. Sehingga pahala kebaikan dan balasan itu diibaratkan seperti hal yang putih bersih. Dan hal yang putih bersih ini diibaratkan seperti cahaya. Ketika kita sudah melakukan puasa 1 bulan penuh ditambah puasa Syawal selama 6 bulan, maka kita akan mendapatkan cahaya, kita akan mendapatkan pahala, kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai ketupat. Apabila ada salah kata mohon maaf, dan apabila ada kekurangan mohon untuk dicantumkan di kolom komentar demi perbaikan pengetahuan saya pribadi dan demi perbaikan konten ini. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.